Oke, nah ini Gen Z nih Kak Cindani ya. Generasi yang katanya sih apa-apa ngeluh gitu ya. Ini bukan bukan gue yang ngomong ya. Ini udah banyak nih teman-teman gue. Ya maksudnya adalah generasi yang sekarang tuh lagi jadi pusat perhatian gitu. Karena memang bisa dikatakan ini generasi kreatif banget. Tapi daya tahannya nih agak kurang nih. Karena ya banyak banget yang dikeluhin, habis itu juga terutama tentang mental issue ya. Nah kalau misalnya Kak Cindani sekarang ngeliatnya gimana sih anak-anak? Oke teman Pro 2, Indra Julianta dan juga Tiara Ike akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita di kesempatan kali ini, seorang psikolog ya, psikolog langganan. Pokoknya the best deh, pokoknya advice dan juga insight dari dia itu luar biasa menenangkan gitu. Dan kita bakalan ngomongin tentang Gen Z yang katanya dibilang generasi apa ya? Cengeng Cengeng ya kayak. Menurut gua nggak cengeng sih ke. Apa tuh? Generasi aduh jahat nanti gue. Aduh, generasi kayaknya banyak masalah aja ya. Ya problematik lah. Ya itu problematik jadinya. Lengkap tuh kan ya. Nah barengan dengan Kak Cindani. Halo, selamat datang Kak Cindani di podcast RRI Bandar Lampung. Ini kita ngomongin Gen Z nih ya, generasinya Ike nih. Ini tahun berapa kalau Gen Z? 2001 ya? Dari 2000 ya? Iya, 2000-an. Lu 2000 berapa? Gue 2001. Lahir ya? Iya. Gua juga Dari 98 gak sih? Dari 95 sampai 2010. 95 sampai 2010. Lu 2000 berapa? Gue 2001. Gua SMP yo. Gue baru lahir lo udah SMP ya. Oke, nah ini Gen Z nih Kak Cindani ya. Generasi yang katanya sih apa-apa ngeluh gitu ya. Ini bukan bukan gue yang ngomong ya. Ini udah banyak nih teman-teman gue. Ya maksudnya adalah generasi yang sekarang tuh lagi jadi pusat perhatian gitu. Karena memang bisa dikatakan ini generasi kreatif banget. Tapi daya tahannya nih agak kurang nih. Karena ya banyak banget yang dikeluhin, habis itu juga terutama tentang mental issue ya. Nah kalau misalnya Kak Cindani sekarang ngeliatnya gimana sih anak-anak? Anak-anak ini ya, jadi yang dari 95 sampai 2010 itu sebenarnya generasi ini lagi memang memegang jumlah terbesar juga nih Kak di dunia terutama. Jadi sekitar 2,5 miliar ini aku memang udah searching ya, orang generasi Z ini ada di seluruh dunia. Itu 2,5 miliar overthinking semua tuh ya. Stres semua ya. Aduh, masalahnya baik banget itu berarti kalau diakumulasiin. Aku takut terkontaminasi. Padahal udah positif. Oke. Terus. Nah, jadi kenapa dibilang tadi kreatif tapi rentan secara psikologis, sebenarnya ini sesuai dengan karakteristik mereka ya. Kalau dibandingin sama baby boomers itu kan yang sekarang usianya sekitar 60-70-an tahun. Memang secara itu yang lagi nyebelinnya tuh. Lagi lucu-lucunya ya. Bener. Jadi sebenarnya mereka itu memang si Gen Z ini lebih suka challenge dan kreativitas. Jadi kalau misalnya harus menetap di satu tempat itu kurang membuat mereka puas, kurang membuat mereka ngerasa bisa mengkreasikan diri mereka. Jadi kayak terbatas gitu. Sehingga kalau mereka cabut, kalau mereka resign, kalau mereka memilih pekerjaan yang tidak stabil seperti PNS gitu ya. Kalau PNS kan kecuali PNS tertentu ya, ada beberapa PNS ASN itu yang benar-benar pekerjaannya itu rutin sama dari umur dia minimal berapa tuh kalau PNS 18 tahun lah ya sampai dengan umur dia 60 tahun tuh sama. Gitu-gitu ya. Mungkin ngetik terus. Nah, beberapa generasi generasi Z itu kurang challenging nih buat mereka. Jadi biasanya kenapa sekarang banyak yang berwirausaha, punya konten yang kreatif di sosial media karena emang didukung juga sama didukung juga sama perkembangan internet. Jadi ya sekarang medianya ada, sarananya ada, mereka juga berkembang dengan karakteristik tersebut. Ini nggak cocok sama generasi yang lain, sehingga di generasi yang lain ngerasa mereka itu terlalu mudah
terpengaruh misalnya, terlalu mudah berpindah, terlalu mudah ekspresif. Kalau nggak Terlalu suka, gampang bilang resign. kalau nggak suka bisa bilang secara frontal gitu ya. Sedangkan PNS ya kan, yang kayaknya nggak bakal resign. Gen Z tuh Tapi gampang resign. loh. betul. Jadi kalau sekarang kita lihat banyak PNS yang resign tuh jangan kaget, karena usia mereka kan masuk usia Gen Z. Jadi setelah mereka menjalani, wah ini tuh terlalu Ini bukan passion yang mau gue kejar gitu kan. berbahaya untuk kondisi psikologis aku. Gitu. Tapi kalau gue Bener soalnya. relate soalnya iya kan. Tapi kalau gue pribadi tuh malah yang kayak pengen udahlah gak usah yang terlalu banyak challenge lah, jalan hidup lurus aja deh. Kalau gue pribadi tuh ngerasa kayak gitu tau. Kenapa? Karena Pengen yang aman ya. iya, karena kayak gue udah ngeliat tuh teman-teman gue yang begini, aduh terlalu banyak problem gitu loh. Gue juga ngerasa yang kayak kalau misalnya gue ada di posisi itu belum tentu gue bisa ngejalaninnya gitu loh. Jadi gue mikir yang kayak ya udah deh normal aja, lurus aja gitu. Itu gue termasuk yang salah atau gimana tuh? Bukan salah Salah sih. tahun dia, salah tahun lahir. Lahir. Salah tahunnya Salah gue. tempat loh. Itu mungkin akan bertahan beberapa waktu aja. Oh. Karena seseorang di generasi Z itu memang dia fast switcher gitu Kak, harus segera berpindah, harus segera berganti gitu. Kalau kamu memilih kondisi apa namanya, kalau Indonesia kan umumnya PNS ya, PNS yang dia traveling, PNS yang dia konten kreatif, nah itu mungkin sesuai nih dengan kondisi anak-anak generasi Z. Tapi kalau yang tadi kayak Kak Indra gambarkan, harus apa tadi ya, di depan komputer dan lain sebagainya, surat menyurat gitu, mungkin agak-agak lama-lama akan bosen drain akhirnya gitu. Apa tuh drain? Kekeringan. Iya. Gitu. Haus. Tapi emang setiap generasi itu punya karakteristiknya masing-masing gitu nggak sih? Betul. Yang dikategori maksudnya bisa apa ya? Bisa dikategoriin gitu. Betul. Emang? Sudah ada penggolongan. Baby boomers apa, generasi milenial apa. Bahkan sekarang kan kalau anak-anak yang baru lahir di tahun 2010-an kesini itu udah generasi alpha. Generasi alpha. Jadi generasi Z ini sudah akan ditinggalkan sebenarnya. Bentar lagi akan musnah. Drama apa lagi Bukan yang akan musnah. Iya. Dia akan berganti generasi ya. Iya. Nah, yang seru nih nanti berarti generasi alpha berantem sama generasi Z nih ya. Mau Udah tahu bukan gua. generasi lo lagi nih. Iya kan. Itu generasi anak-anak kita. Karena jujur ya Iya. Kak ya, ini kan generasi milenial nih ya, kayak Kak Cindani Iya, aku betul, gitu kan. milenial. Aku tapi ya kalau aku kan milenial terakhir ya. masih Tetap ada tetap ya pembelaan. Ya, yang penting aku masih masuk milenial. tinggal kan nyaman ceritanya gitu ya. Betul. Ngerasa ini kan sekarang kita kan lagi ada di kayak di manajemen tuh lagi ada di tengah-tengah lah, di middle manajemen ya kan. Kita ke atas ke Belum. baby boomers ya kan, kita ngehandle baby boomers Betul, juga, betul. terus juga ke bawah ke generasi Generasi Z, Z. nih. Kita ada di tengah-tengah. Waduh. Ini luar biasa nih. Pressure ya nih karena kita Menggelitik ya. yang kesana ke atas kita harus ngikutin Betul. zaman lama Betul, ya kan, yang betul. baru ini kita harus keep in touch. Betul. Kalau misalnya apa ya, Kak Cindani sendiri ngerasain juga nggak sih kayak apa sandwich gitu diapit sama generasi yang beda banget kayak Iya, gini? aku di rumah sandwich generation, aku juga kerja di kantor yang itu benar-benar perbedaan usianya cukup jauh, dan aku pribadi ngerasa menikmati gitu, karena aku ada tadi di kondisi ketika berhadapan dengan baby boomers aku kewalahan, ketika berhadapan dengan generasi Z aku ketinggalan zaman gitu, maksudnya loh kok mereka udah sejauh itu ya gitu, tapi aku ngerasa itu bukan menyenangkan, tadi aku bilang cukup menantang lah ya, dalam artian kalau aku berhasil beradaptasi dan bertahan di sini, ini berarti aku udah bisa dong memenuhi kebutuhan perkembangan aku, karena kan aku harus bekerja, aku harus bisa beradaptasi. Karena kalau misalnya generasi milenial itu cenderung mudah untuk bisa menyesuaikan diri. Betul, kita adaptatif ya. Iya. Pernah diomelin generasi Z belum? Gen Z ngomelin Pengalaman milenial gitu. Pernah belum? Kalau diomelin sih enggak, tapi menghadapi perilaku yang menurut aku itu tidak sewajarnya, itu beberapa kali sering. Apalagi di area kerja gitu ya, area kerja yang profesional, menurut beberapa orang itu santai, ini memang biasa gitu Iya, kan. Debat gitu-gitu ya. Yes, atau kayak
mengekspresikan apa adanya emosi mereka tanpa disaring dulu. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita, hah, kok bisa Kaget. gitu? Kesurupan gak sih ini? Tapi enggak gitu. Iya, itu yang lagi sering disampaikan sama baby boomers. Kayaknya mereka kesurupan deh. Beneran tau Kak? Beneran deh. Bener ya? Bener. Bener. Jadi si baby boomersnya kayak ini nggak mungkin mereka sejujur ini atau se-mirroring itu dengan emosi dia yang sesungguhnya gitu kan. Nah, sedangkan kita kan memang cenderung bisa untuk menyesuaikan diri ya Kak. Jadi ketika kita ke atas, oh berarti gue switch diri aku jadi kayak gini nih, bisa berperan kayak gini. Kalau ke Gen Z bisa berperan kayak gini. Jadi alhamdulillahnya sih sejauh ini meskipun ada beberapa kendala bisa diatasi juga. Karena kan baby boomersnya tahu bahwa saya harus bekerja dengan milenial dan Z nih sekarang. Mereka yang mau berusaha berkembang juga pasti akan berhasil kok di pekerjaannya, generasi apapun itu. Gak heran sih kenapa disebut kesurupan ya, karena memang itu istilah yang paling gampang untuk baby boomers menggambarkan sesuatu yang mereka nggak bisa jelasin gitu. Betul banget. Ini mah kesurupan nih. Ini mah gara-gara lewat nggak numpang aduh ada sholat nih jangan-jangan. Iya, makanya kurang sembahyang ya. Tapi itu kalau di generasi Z sendiri kayak aku nih ya, kayak kan generasi Z nih, aku mungkin menghadapi orang tua lah gitu ya. Kayak orang tua tuh yang kayak selalu ya itu tadi, kamu tuh gini. Cuman tuh kalau misalnya di pemikiran aku sendiri tuh yang kayak gini loh, kenapa sih kok mandangnya seperti itu gitu loh. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir, kalau bisa dibandingin nih, aku sama teman-teman aku tuh mungkin aku yang paling nggak melenceng gitu lah ya. gitu loh, Iya, istilahnya paling aman tuh lah gitu, ya, paling paling aman. lurus. Apalagi kalau Yang ibu lain. ini ngeliat teman-teman gua nih gitu loh. Yang tatonya kecil-kecil Nah. sama pakai anting hijau ya. Kayak Gimana kenal ya. tuh? Gimana tuh Kak cara ngadepinnya? Sebenarnya ini jadi permasalahan yang umum banget kami tangani di sesi konseling. Jadi orang tua datang bawa anaknya, merasa anaknya bermasalah, tapi ketika di konseling anaknya yang bermasalah ternyata orang tuanya. Iya, Gitu. betul. Jadi di sini kalau bisa kita gambarkan secara teori psikologi ya, kenapa perbedaan pemikiran antara orang dewasa yang generasi baby boomer sama yang Gen Z itu bertolak belakang sekali, karena mereka merasa masing-masing itu yang paling benar. Gitu. Si baby boomers ngerasa gue tuh udah bisa loh ngetasin ini asam garam kehidupan itu. Sedangkan si Gen Z ngerasa, mah ini tuh perkembangan udah jauh lebih pesat loh, mama nggak tahu apa-apa. Nah jadi ketika dua orang ini bertemu dan sekarang banyak lagi bertemu, itu banyak sekali clashnya. Yang lurus-lurus aja bermasalah, apalagi yang nggak lurus-lurus aja. Bisa dibayangin sekarang kasus kekerasan seksual, kekerasan gender berbasis online tuh lagi tinggi-tingginya. Betul. Nah si anak-anak ini nggak akan paham bahwa ini tuh nggak boleh kalau dia belum jadi korban. Iya sih. Sedangkan orang tua nggak bisa ngasih tahu dengan cara yang tepat, seks edukasinya, cara komunikasi yang tepat sesuai Gen Z sebelum anaknya jadi korban juga. Gitu sih. Jadi memang ini Sebelum lagi kejadian ya. Antisipasi Bentuk ya. komunikasinya nih nggak ketemu ya. Jadi si Gen Z merasa digurui, yang si baby boomersnya merasa tidak didengarkan. Oke. Nah sekarang masalah mental issue yang dialami sama Gen Z. Sekarang tuh kayak apa namanya ya, panic disorder ya kan, terus habis itu anxiety, bipolar, OCD. yang itu tadi gitu kan. Kayaknya lebih familiar kita dengar sekarang ini gitu ya. Kalau dulu kan kayaknya jarang-jarang ya, kayaknya orang yang nggak pede gitu ya paling ya. Apa emang istilahnya itu baru ditemuin sekarang, atau emang zamannya, atau emang orang zaman dulu tuh emang survive gitu, atau emang kita belum sadar aja? Sebenarnya karena perkembangan informasinya. Jadi kalau bisa Kak Indra sama Kak Ika searching nih, ada buku panduan penegakan diagnosa untuk psikolog, itu bisa diakses oleh siapapun. Jadi ketika dia ngerasa satu gejala ada pada diri dia, dia akan merasa bahwa itu termasuk dari bagian hidupnya. Padahal seorang psikolog mendiagnosa satu gangguan psikologis itu perlu tahapan simptom yang di checklist. Jadi bisa ada satu nih dalam diri kita, terus si gejala susah tidur nih, gue insomnia kayaknya. Padahal insomnia baru bisa ditegakkan setelah 3 minggu dia tidak bisa tidur. Kita baru 2 hari gak bisa tidur, wah gue udah insomnia nih. Udah diagnosa sendiri ya. Dan ada gejala-gejala yang lainnya yang perlu ditegakkan juga gitu. Nah kenapa sekarang jadi lebih familiar ya tentang narsis, halus, skizofrenia dan lain sebagainya, karena seseorang di
era sekarang ini keinginan tahuan lebih ke tentang mentalnya tuh tinggi. Jadi kalau dia ngerasa dadanya berkecamuk gitu ya, nggak tenang, dia akan segera searching, kenapa nih habis minum kopi dadanya deg-degan, oh kamu berarti kecemasan. Nah, Padahal emang Iya, iya. hukum alamnya begitu ya. jadi Namanya tanpa jantung ketemu kafein. betul ya kan Kak. Nah jadi si orang-orang yang tidak teredukasi dengan tepat tentang penggunaan sosial media ini kan smartphone, kalau yang pakai smart ya dia dia nggak akan jadi smartphone kalau yang pakai nggak smart. Jadi bener-bener sekarang teman-teman Gen Z itu perlu banget untuk bisa memilih kosakata secara bijaksana ya. Kenapa? Karena salah satu yang biasa kita edukasi juga adalah kita nggak, jarang banget, saya pribadi sih sebagai psikolog jarang banget datang klien setelah di counseling, kok kamu depresi, kamu bipolar, kamu skizofrenia tipe ini, nggak pernah Kak. Kenapa? Karena biasanya orang itu karena merasa dia sudah berbeda, dia akan mencari kelompok yang sama dengan dia. Sedangkan kalau udah nyari kelompok yang sama dengan dia, ya dia akan ke situ-situ aja kan Kak. Oh gue bipolar nih, mana nih bipolar Indonesia. Nah ya orang bipolar semua ngumpul di situ. Iya, Padahal yang kita inginkan kamu punya kemampuan perkembangan diri yang berbeda dari yang kamu sebelumnya. Ya misalnya dia ikut yoga, misalnya dia ikut sekarang apa tenis, yang pokoknya lagi positif untuk membuat hormon-hormon positif dia tercipta. Itu yang kita saranin. Jadi kalau kamu nggak butuh-butuh amat untuk diagnosanya, aku nggak akan ngasih tahu. Oh justru ya. Iya malahan. Jadi aku pun kalau dengar teman-teman, ih lu halu banget sih, aku cuma ngeliatin dia, lo kalau ngerasain halu yang beneran, Lu mamam tuh. selamat menikmati kan. Aku sih cenderung menyarankan untuk tidak menggunakan istilah-istilah itu. Oh berarti itu jadi pergeseran makna juga ya. Iya, kenapa dulu di era generasi sebelum Gen Z ini nggak ada? Pertama, karena memang si buku itu tidak bisa diakses oleh banyak orang. Nah, kedua, memang kemampuan kita untuk beradaptasi dan segera menyelesaikan masalah itu cukup tinggi. Nah, si Gen Z ini senang untuk berlama-lama dikit di masalahnya itu. Kayaknya sedih dulu deh 2 hari gitu. Iya. Kayaknya marah-marah dulu deh seminggu gitu. Padahal kalau bisa setengah jam selesai, kenapa enggak enggak, gitu betul. kan. Iya, sekarang nggak sih Kak Ike? Iya, betul sih. Tapi kalau menurut aku itu mungkin kadang banyak juga yang omongan-omongan, ya udah lo kalau misalnya sedih, sedih aja dulu nggak apa-apa gitu Betul. loh. Jadi kadang kata-kata yang itu tuh jadi ngebuat kita juga, jadi gue lagi sedih gitu loh. Oke. diromantisasi Jadi ya. Iya. Jadi akhirnya nggak Ya ngebangun udah, kita untuk ke nggak arah yang apa-apa. positif. Betul. Kalau aku sepakat dengan kalau sedih dulu aja, tapi pada umumnya sedihnya itu berkepanjangan gitu loh, tidak yang efektif gitu. Misalnya nangis 10 menit itu kan wajar banget, kita perlu Iya, menangis kan. betul. 10 menit itu wajar banget, dan di generasi milenial tuh menangis masih hal yang lumrah gitu kan. Nah, tapi kalau di Gen Z menangis tuh harus 10 hari gitu. Iya. Bener. Iya lagi. Bukan berarti Healingnya 2 minggu. bukan berarti aku mendiskreditkan Gen Z ya, tapi bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah memang beda sama generasi yang lain. Jadi jangan merasa kita itu terintimidasi gitu. Aku dianggap lemah, aku dianggap berbeda. Iya, iya. Nah, itu kan terintimidasi, sehingga untuk bisa bangkit yang tadinya 10 hari udah lumayan cepet, jadi makin lama lagi gitu. Betul. Belum recovery-nya. Iya. Nah, itu. Ini kayak gue harus Belum healing. jajan-jajannya. Udah healing, abis healing pusing gara-gara kehabisan uang. Kehabisan uang, nggak punya Healing duit lagi. Aduh. Ini kapan hidupnya Nah itu gitu. kan, tapi ada juga ya kalau generasi Ika nih ya, kayak misalkan kita nih punya akun nih, akun sosial media gitu ya. Alter ego. Enggak juga. Apa ya? Akun apa Gini nih? loh, Second account. kan kita punya masalah nih. Nah, Masalah kita itu lebih ke enak kalau curhatin di sosial media Betul. gitu loh. Setelah dicurhatin ke sosial media itu tuh yang kayak Lega. lebih lega gitu loh. Padahal istilahnya sosial media kan ya apa, nggak ada yang nanggepin juga kan gitu. Tapi ada yang lihat. Iya sih, iya ya, mungkin itu kali ya, Ada yang validasi view, itu kali ya kayak. Karena Gen Z ini kebanyakan rata-rata ya yang aku temui itu belum ketemu sama orang yang bisa dia percaya untuk diskusi, untuk tukar pikiran, bahkan sampai di tahap bisa nemuin solusi. Jadi kenapa dia senang sosial media sebagai tempat curhat? Ya minimal ada yang tahu deh gue punya masalah. Gitu. Oh, biar ada rasa, orang-orang tuh ada rasa empati ke kita gitu ya, atau gimana? Sampai empati sih alhamdulillah ya kalau bisa. iya. Kadang cuma di forward doang. Disulit. Cuy, dia punya masalah ini cuy. Ada yang lagi stres nih. Iya.
Gitu sih Kak paling Kak. Oh. Jadi Gitu. seberapa banyak yang nge-view Iya. curhatan kita itu mempengaruhi seberapa besar kita merasa dilihat gitu loh Kak. Dilihat kan berarti ada yang caring kan sama kita kan. Tapi efektif nggak itu? Apa itu termasuk stress release juga atau Termasuk stress seben- release Ah. tapi tidak efektif. kurang ya? Kurang efektif. Kenapa? Karena kalau Gen Z terbiasa di sosial media, jadi berdampak ke permasalahan yang lain. Salah Sosial, orang tua, teman. Ih, dia lagi ngomongin gue ya, misalnya gitu. Padahal lu nggak ngomongin dia gitu betul. kan. Cewek gue lagi marah sama gue ya, akhirnya besok putus. Padahal nggak ngomongin si cowoknya gitu. Jadi efeknya tuh akan berkepanjangan deh. Iya sih, gitu. Iya sih. Gitu Berarti ke- gue harus kurang-kurangin ya curhat di sosial media ya. cari aja tempat, ruang, orang yang bisa dipercaya. Tuh yang kelihatannya tuh dia punya solusi. Kayak Kak Indra gitu. Aduh, klien gue lagi penuh. Kasih ke Mas Arif aja sama Mas Obi. Oke. Kalau misalnya ini apa namanya kan psikolog kan juga ada ini dari Gen Z nih, ya kan? Iya ada. Mereka sadar gak mereka itu bagian dari Gen Z juga yang penuh dengan cap problematik? Gue ngomongin temen gue dong. Kan junior. Bisa lah ditekan-tekan dikit. Enggak, mereka lebih powerful sih kalau menurut aku. Powerfulnya apa? Energinya, kreativitasnya, pengelolaan waktunya, mereka jadi lebih maksimal kalau menurut aku secara positif ya. Meskipun secara negatif, lo nggak capek apa? Gitu sih sebenarnya. Lo nggak ngerasa lo aneh apa? Gitu sih secara pribadi ya. Kalau secara psikologis itu yang aku tangkap tadi, powerful. Mereka punya banyak kemampuan karena multitasking. Energinya ada terus ya. Energinya banyak banget. Dan Gen Z kan rata-rata belum nikah ya. Iya. Ya itu. Jadi lebih mau kemana-mana tuh lebih Lebih bebas bebas. ya kayaknya. Available, lebih Betul. bebas. Oke tuh. Ya, teman bro. Kalau misalnya Kak Cinda nih ngelihat apa ya? Problem di Gen Z nih. Ini sebenarnya sebuah kelemahan atau emang ya udah cuma bawaan dari sebuah generasi aja? Fun fact-nya adalah setiap generasi tuh punya kelemahan dan kelebihan. Berarti nggak generasi Z tuh nggak semua jelek. Betul. Iya Dia kan punya kan? kelebihan juga. Mau Oh, tahu milenial kelebihannya juga apa? ada. Milenial juga Kayaknya ada. kelebihan Gen Z dulu deh. Apa Kelebihan kelemahan Gen Z milenial dulu deh. tuh? Terlalu gampang kasihan gitu ya sama orang-orang. Nggak enakan tau Kak. Oh gitu. Baby ya? boomers juga semua generasi dari awal sampai dengan Alf nanti yang terakhir akan lahir itu mereka punya kelebihan dan kelemahan. Kenapa generasi Z kita si generasi yang lebih tua ini fokusnya di kelemahan karena itu kadang-kadang merugikan. Iya. Tidak cocok value-nya, value kerja, value pertemanan, value nongkrong itu agak-agak jauh gitu sehingga aduh capek deh kalau sama Gen Z. Tapi kalau sama mereka, mereka happy banget Kak. Betul. Kalau sama mereka. Gitu. Jadi Kelebihannya dulu dong Kak, kelebihan Gen Z ini. Udah tahu nih. Pengen banget. kalau Butuh validasi nih. Jadi supaya teman-teman Pro 2 nggak fokus sama dramanya Gen Z aja ya. Jadi bener. kelebihannya Gen Z itu intelektualnya pasti bagus. Kenapa? Karena informasi yang mereka dapetin tuh banyak, beragam, terus juga mungkin dari berbagai sumber. Meskipun perlu ini dulu ya, Sharing, dicari tahu cari, dulu cek. sumbernya dari mana. At least mereka tuh tidak yang apa sih nggak gitu, nggak mereka nggak cengong gitu, nggak. Terus terbuka terhadap segala sesuatu, perubahan yang tadinya kalau generasi milenial tuh harus strict to the jadwal, generasi Z beda jadwal, beda jam, it's okay gitu. Jadi mereka lebih terbuka soal itu. Terus mendapatkan informasi yang lebih banyak, mereka terbuka juga. Kayak gini, ini kenapa banyak podcast, kenapa banyak YouTube channel, kenapa banyak, kalau kemarin apa tuh yang lewat suara aja, Ini apa sih? Ya podcast, podcast yang ya. suara Podcast. audio aja. Oh iya sekolah itu. Jadi mereka tuh senang mencari informasi dan ingin mendengarkannya tuh juga cukup tinggi. Terus dapat melakukan banyak hal dalam satu waktu. Itu yang menjadi karakteristik utama mereka. Multitasking ya. Multitasking tadi itu. Kayaknya gue Gen Z deh. Giliran lo udah tahu kelebihannya aja ngaku-ngaku. Nggak kayak gue banget itu. Oke deh. Nah, pesan buat teman Pro 2 nih yang ya terutama buat Gen Z ya dari Kak Cindani, kira-kira buat Ike nih juga nih. Di Gen Z tapi dia yang berusaha untuk kayak milenial gitu. Lurus-lurus aja. Tapi kalau masih gua. dicap Gen Z. Aku boleh nanya nggak sih Secara Kak? umur. Aku boleh nanya nggak Boleh, sama boleh. Kak Ike kalau dia Apa? kayak gitu kamu capek nggak? Capek maksudnya Kak harus dalam- ngikutin lurus. karena kalau aku pribadi ya Kak, aku tuh setahun yang lalu kayak pernah merasakan yang ada di posisi yang
hektik banget, yang kayak 24 jam itu harus berpikir gitu loh Kak, karena tuntutan kerjaan waktu pada saat itu. Nah itu yang aku ngerasa oh ternyata gue nggak cocok gitu loh di sini. Sementara aku juga pernah ngalamin yang aku kan waktu itu PKL di PNS juga kan Kak, PKL tapi kan itu kerjaannya yang kayak santai, slow gitu, nikmatin momen, tenang, enjoy. Ternyata menurut gue oh ternyata gue nyaman loh kayak gini, walaupun kata orang-orang bosen tapi gue lebih nyamannya kayak gini gitu loh ternyata. Nah itu. Tapi coba di ini lagi kali ya Kak ya, kan masih 21 nih. Iya betul. Di Explore lagi. Nah itu iya. Terus tipsnya sebenarnya buat Gen Z nggak ada sih, karena kan mereka sama aja kayak generasi yang lain ya. Aku mau memecahkan stigma ini supaya Gen Z tetap bisa diterima dengan baik juga di masyarakat, karena mereka lagi pegang peranan penting banget nih Kak. One day mereka akan jadi pimpinan kita, mereka akan jadi kepala keluarga, mereka akan jadi mungkin one day akan jadi pejabat yang ambil keputusan untuk negara kita. Jadi at least di perkembangan mereka sekarang ini kita dukung, kita terima kesulitan-kesulitan mereka, sehingga ketika ada orang-orang yang mendukung mereka, mereka jadi lebih bisa untuk sharing, minta tolong, minta bantuan, dan akhirnya ketika bantuan itu dari orang yang tepat, mereka bisa aplikasiin itu di kehidupan mereka sampai nanti mereka dewasa. Oke. Gitu. Ini Gen Z nih lagi aktif-aktifnya ini emang karena mereka masih muda, atau nanti kalau udah ketemu waktunya ya mereka akan sama aja kayak milenial gitu. Kalau karena menurut usianya Kak, karena usia mereka. Jadi usia mereka aktif karena emang itu usia produktif. Oke. Tapi nanti juga akan ini juga ya. Akan redup pada waktunya. Ini WhatsApp terbaru nih ya. Ada salah satu Gen Z nge-WhatsApp gua nih tadi. Waduh. Dia ngomong kayak begini nih. Capek banget ya Tuhan, mau pingsan tiap hari, konten sehari bisa 12. Wah. Sumpah deh, kayaknya gue udah tua Kak, pengen yang sustain, kerja gaji buta aja, kalau bisa kayak PNS RRI. Kalau itu kan berarti overworking ya, over ini. Ya, Kalau ujung-ujungnya 12 sehari. Dia ujung-ujungnya merindukan kehidupan santai yang mereka yang mereka jalanin kritik dulu sebelumnya, gitu. iya. Iya gak sih? Padahal dia nggak tahu kalau PNS yang sekarang mereka idam-idamkan tuh dulu waktu dia usia produktif dia juga harus kerja keras kayak Lebih gitu. gila ya. Iya sih. karena kan yang dia lihat sekarang dia udah pimpinan. Oh, iya. Pimpinan bener. Yang ngapain? dilihat udah enaknya, kamu. prosesnya udah, betul. Pimpinan ngapain ngerjain konten 12 sehari? Dia kan udah tinggal delegasi. Oh, iya, Kalau yang dilihatin pimpinan ya salah kaprah ya Iya gitu. sih. Tuh ya. Itu di bold pokoknya tadi. Oke deh teman Pro 2, itu tadi obrolan kita bareng Kak Cindani. Ya, selalu menyenangkan ngobrol senang sama banget. Kak Cindani. Betul. Iko gimana masalahnya? Mungkin nanti kita ngobrol lagi di belakang layar ya. ada sesi. Karena kayaknya Nomor masih aku banyak doain ya, curhatan guys, ya. gitu. Follow aja Instagramnya, nanti kita kasih tahu ya. Ya udah pokoknya buat teman Pro 2, kalau misalnya kalian mau tahu obrolan-obrolan lain, kamu bisa keep on tuning terus di Pro 2 FM, dengerin terus kita di radio ataupun di platform-platform lainnya, karena kita juga bisa kamu dengerin di RRI Play Go ya, kamu download aja di situ. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya.